Silakan Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada webinar kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Noval Mutaslimi sebagai moderator, dan ada Bapak Ahmad sebagai host, dan ada Bapak Ahmad sebagai moderator, dan Bapak Muhyiddin sebagai presenter. Pada webinar kali ini, kita akan membahas membuat e-learning dengan menggunakan Moodle. Agar Bapak dan Ibu Guru diharapkan kondusif selama acara ini berlangsung. Baik, untuk itu saya persilakan untuk Bapak Ahmad untuk memandu acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda Naufal Mumtaz selaku host yang mempersiapkan ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang terhormat Ibu Mia Resmiati selaku instruktur PCT Batch 7 kelompok 1, yang saya hormati Bapak Muhyiddin selaku presenter kali ini, dan yang saya banggakan juga Ananda Naufal Mumtaz selaku host yang telah mempersiapkan room ini. Bapak Ibu sekalian, bersama kita sudah hadir presenter kita Bapak Muhyiddin Eskom. Saya akan bacakan sedikit profilnya. Beliau ini bekerja sebagai guru di SMA Plus PGRI Cibinong. Juga sebagai praktisi IT dan pembicara pada kegiatan-kegiatan dari kementerian, terutama Dirjen PSMA. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita mengambil tema Moodle. Moodle adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip social constructionist pedagogi. Nah, penasaran seperti apa cara pembuatannya? Mari sama-sama kita simak dalam webinar kali ini bersama presenter kita yang luar biasa, Bapak Muhyiddin Eskom. Kepada Bapak Muhyiddin Eskom, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang e-learning. Nanti wabil khusus kita akan praktek menggunakan model. Oke, saya izin ambil ininya saya dahulu. Oke, sudah masuk ya. Saya konsentrasi ambil dulu tentang pengertian e-learning. Kenapa kita harus menggunakan e-learning? E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Ketika kita bicara tentang e-learning, pilihannya luar biasa banyak, apalagi kondisi sekarang. Ketika sebelum kondisi pandemi melanda negeri kita, pilihan e-learning sudah begitu banyaknya, apalagi ketika sekarang. Beberapa yang bisa saya sebutkan, yang saya siapkan di sini adalah ada Kuiper, Edmodo, Google Classroom, kelas kita, ruang guru, psikologi, model, Cemilo, dan banyak lain yang tidak saya masukkan di sini. Nah, sedikit saya bahas tentang aplikasi lain selain model. Salah satunya adalah Kuiper. Kuiper School adalah sebuah platform online untuk guru dan siswa. Dapat diakses di schoolkuiper.com. Bentuknya langsung, bukan installer, artinya kita bisa pakai langsung dan gunakan. Jadi boleh dibilang haknya adalah di si pemiliknya. Kita hanya hak pakai. Edmodo adalah perusahaan teknologi pendidikan yang menawarkan alat komunikasi, kolaborasi, dan pembinaan untuk guru dan sekolah K12. Dapat diakses di edmodo.com. Google Classroom, serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap ruang lingkup pendidikan. Ini milik raksasa internet, berada di classroom google.com.
Sama untuk Google Classroom pun hak utamanya tetap berada di sang penyedia karena kita hanya sebagai pemakai. Beberapa kelebihannya karena memang hampir semua teknologi sudah dimiliki oleh Google sehingga tercantum di sini ya, di Classroom. Kemudian kelas kita, begitu juga untuk kelas kita, kelas online untuk memudahkan, membuat, juga mengikuti kelas belajar secara online, interaktif bersama guru, siswa, teman, komunitas. Mungkin jarang yang dengar ini karya anak bangsa ya, kelaskita.com. Orang Indonesia yang buat, Ali Kusnadi namanya. Kemudian ruang guru sudah tidak ada yang tidak asing lagi dengan ini, apalagi semenjak sang pemiliknya masuk ke lingkup menjadi salah seorang di negeri kita, adalah aplikasi belajar dengan solusi belajar terlengkap untuk segala kesulitan belajar. Konten tersedia untuk berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, dan SMA, sesuai dengan kurikulum nasional yang dirancang khusus oleh pengajar terbaik dan berpengalaman. Dapat diakses di ruangguru.com. Hampir semua platform yang saya bacakan tadi bentuknya adalah online dan bisa diakses dengan berbagai macam alat atau gadget yang kita miliki, baik menggunakan HP, tablet, laptop, dan yang lainnya. Psikologi adalah jejaring sosial berbasis web khusus untuk K12, sekolah dan lembaga pendidikan tinggi, yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan saling berinteraksi, serta berbagai konten akademis. Ya, kalau kita lihat dari pengertiannya, banyak sekali yang memang khusus ngambil sesuatu. Tapi intinya dia ngambil, contoh psikologi ini ngambil jejaring sosial berbasis web khusus pendidikan. Nah, sebenarnya kalau kita membuat atas nama sekolah, kita juga dapat mengembangkan dari pihak sekolah. Pengembangan kalau untuk sekolah bisa kita buat sendiri dengan berbagai macam platform yang ada. Ya, tentu dengan syarat tambahannya adalah ada orang yang mengerjakannya. Misalnya kita menggunakan natif, bisa menggunakan PHP, MySQL, HTML, CSS, ataupun JavaScript. Atau cara yang lebih mudah adalah kita gunakan LMS, Learning Management System. Beberapa LMS yang ada, misalnya kita gunakan Camilo, WordPress sebenarnya lebih ke arah CMS, artinya lebih umum, tidak hanya sekedar bisa digunakan untuk LMS. Nah, kalau Camilo dan Model memang dikhususkan untuk menggunakan e-learning. Ketika bicara tentang WordPress adalah aplikasi dengan sumber terbuka yang sangat populer, digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Camilo, CMS khusus e-learning dan manajemen konten sistem dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pengetahuan secara global. Dapat di-download di camilo.org. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Model adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip sosial konstruksionis pedagogi. Dapat diakses di model.org. Dapat di-download di sana. Untuk forumnya ada di model.com dan model.net. Pertimbangannya, nanti kenapa kita gunakan model? Yang pertama, lisensi yang digunakan adalah GPL, General Public License. Jadi tidak ada pajakannya, gampangnya gitu. Kita pakai dari mana aja, dari siapa aja bisa kita gunakan. Kemudian open source, dituntut oleh prinsip pedagogik yang kuat, antar muka yang sederhana, modular design, fokus pada pengguna internasional, artinya berbagai macam situs settingan bahasa juga ada. Kemudian dapat digunakan lintas platform, cross-platform server, Microsoft, Linux, dan yang lainnya. Visi-misi yang digunakan pun ternyata luar biasa. Yang pertama untuk misinya empowering educator to improve our world. Kemudian visinya juga sama, to give the world the most effective platform for learning. Jadi memang tujuannya mempengaruhi dunia dengan cara penggunaan, cara belajar. Untuk nilai education dan respect-nya pun, kalau kita lihat dari sini ya, education is the foundation of making the world a better place. Mengharapkan dengan menggunakan pendidikan akan tercipta dunia yang lebih baik, tempat yang lebih baik. We, our teacher and our student all need to be always learning, dengan harapan bahwa guru dan siswa dapat selalu belajar and looking for ways to improve
how we learn, dan selalu mengimprovisasi, meningkatkan diri bagaimana cara belajar. Respect, we treat everyone with respect and sensitivity, is recognizing the importance of their contribution, team member, customer, partner, supplier, and competitor. Dan respect terhadap yang berkontribusi di berbagai macam tempat. Oke, langsung saya praktekkan ya. Untuk saya pindahkan dulu presentasi. Oke, saya contohkan, mohon izin saya mulai dari download terlebih dahulu ya untuk modelnya. Contoh kali ini saya gunakan model dengan versi terbaru. Versi terbaru yang ada adalah versi 3.10. Silakan download dalam bentuk TGZ atau zip dengan sedikit ukuran yang berbeda tapi isinya sama. Hanya beda pemampatan atau beda kompresi. Oke, saya download yang TGZ karena ukurannya lebih kecil dengan pertimbangan ukuran lebih kecil saja. Untuk tema model begitu banyaknya yang disiapkan, yang ada. Bisa kita lihat di sini. Tapi nanti kita harus sesuaikan apakah cocok dengan versi yang kita miliki. Contoh saya install 3.10. Nah, kita nanti harus menyesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, saya sudah selesai, berarti langsung saya install. Saya langsung jalankan dahulu. Saya buka saja arsipnya. Oke. Ini semua yang saya install. Saya ekstrak. Langsung saya letakkan di dalam folder web server saya berada. Berarti syarat awal nanti harus ada web server. Bisa menggunakan SAM atau bisa menggunakan yang lain. Tergantung kebutuhan kita. Saya letakkan di tempat yang sudah saya siapkan di sini. Saya buat folder baru saja. Contoh kali ini saya gunakan e-learning. Oke, saya tunggu beberapa saat sambil saya cek apakah sudah selesai proses ekstraknya. Karena saya letakkan di dalam folder web dan PCB7. Oke, ternyata proses ekstraknya belum selesai. Saya tunggu terlebih dahulu. Oke, sambil nunggu proses ekstrak, saya cek. Oke, ini dia yang sudah saya siapkan. Prosesnya belum selesai, makanya hasilnya masih belum. Total lebih dari 25.000 file yang ada, yang ada di dalam model ini. Karena memang ini buatan sebuah tim ya, dengan fokus utama, dengan negara utama yang buat orang berkebangsaan Australia, sang pembuat modelnya. Oke, sedikit lagi. Sambil nunggu ini selesai, mungkin saya sambil kasih lihat model yang sudah saya siapkan. Nanti kita akan coba sesuaikan. Ini yang saya siapkan, memang belum ada isinya, tapi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, proses instalasinya masih ada setengah jalan. Untuk tema, dari berbagai macam tema yang ada, pilihannya banyak banget. Dan kalau mau aman, kita harus ambil tema sesuai dengan versi yang kita gunakan. Apakah bisa dibawa versi di bawahnya? Tergantung. Contoh ya, yang menurut saya lumayan bagus tema yang digunakan, salah satu perusahaan yang buat adalah LMSACE. Nah itu LMSACE ketika ngebuat tema yang dia buat juga luar biasa, dan dia siapkan dua versi premium dan versi free. Untuk versi premium di bundle dengan harga sekitar 39 US dollar. Ini dia beberapa. Untuk versi free yang bisa kita gunakan, diletakkan di useful link di bawah sini, free model times 3 yang dia gunakan. Kebetulan 3-3-nya sudah saya uji coba, tapi di versi 3.10 ini saya tidak bisa menggunakan Enlight Lite karena ketika saya download dan saya install nih ada masalah.
karena dia sendiri bilang untuk Enlight Lite ini hanya bisa digunakan di versi model 3.3. Yang eGuru bisa digunakan di model 3.4. Saya coba di model 3.10 itu aman. Oke, proses instalasinya saya selesai. Berarti saya lanjut proses instalasinya. Ini dia, saya langsung masuk ke folder yang saya buat. Untuk proses instalasi bebas ya, artinya bisa klik kanan extract here atau langsung double klik di file file arsipnya, lalu diarahkan tempat installer berada. Kalau di Windows utamanya di C SAM htdoc, nah di dalam sana. Saya kebetulan meletakkannya di dalam folder parww html web pct, nah di dalam sana lah saya aksesnya. Oke, bahasa yang kita gunakan bebas, kita gunakan yang mana saja boleh. Saya gunakan default bahasa Inggris, konfirmasi path-nya di dalam sini. Dia sarankan letakkan di dalam media model data. Karena saya sudah siapkan partisi khusus, saya bisa letakkan di dalam model. Misalnya ini karena saya letakkan namanya e-learning, biar sama saya gunakan saja e-learning data. Mulai dari versi 10, ternyata konfirmasi path-nya dia tidak bisa kalau saya gunakan di tempat yang sama. Boleh dibilang dianggap kayak kalau di Windows ada di C SAM htdoc, nggak boleh meletakkan data directory di dalam htdoc. Nah, dia bilang itu tidak aman, padahal kalau di saya ini aman. Gitu. Terpaksa kalau saya inginkan ini tetap saya paksakan harus jalan, saya harus edit sedikit file installernya. Mungkin nanti kalau misalkan ketika install bisa kita sesuaikan saja kebutuhannya. Saya karena memang saya mau letakkan di dalam sana, berarti harus ada sedikit perubahan yang saya ubah di dalam file ini. Kalau misalkan kita mau ubah, ada di file install.php. Ini tidak wajib hal seperti ini diubah. Langkah lain saya bisa ngalah, tanda kutip ya, kita ngalah, ganti nama foldernya. Karena saya sudah siapkan tempat khususnya, jadi saya sesuaikan saja. Oke. Install download link. Nah, ini dia. Bagian ada di, kalau boleh saya sebutkan barisnya, ada di baris 325, ada di bagian data root insecure. Ini artinya memang kalau dianggap foldernya tidak aman, ini saya jadikan baris komentar biar tidak dieksekusi. Oke, langsung saja saya proses instalasinya. Ini karena e-learning data tidak bisa dibuat oleh installer. Oke. Sedikit ada ininya ya. Ada sedikit perubahannya. Saya buka dulu. Saya harus buka file di bagian sininya biar saya bisa tuliskan model. Oke, nah ini model yang sudah saya siapkan. Izin saya siapkan terlebih dahulu model data sudah saya siapkan di www.data. Oke, saya buat dahulu. Ini hanya berlaku di Linux dan variasinya kayak di Mac juga sama. Hak aksesnya harus diubah dahulu. Di Windows biasanya itu tidak terjadi karena hak akses sudah langsung diberikan. Oke, langsung saya lanjutkan kembali. Parent directory, media model, media, oh ini dia, mohon maaf, saya lupa datanya, media data. Oke, sudah. Karena saya menggunakan MySQL, maka tipe yang saya gunakan pun jenisnya MySQL. Ketika saya gunakan MariaDB, di sini saya bisa ganti dengan menggunakan MariaDB. Oke, langsung saya next saja. Nama database belum saya siapkan, nanti akan saya siapkan PCP7. Misalnya saya beri nama e-learning. Database harus saya buat terlebih dahulu. Username-nya saya sesuaikan. Password database saya sesuaikan dengan yang saya miliki. Prefix-nya boleh diganti, boleh tidak. Misalnya saya ganti PCP, database port dan yang lainnya saya biarkan.
Langsung saya akses menggunakan siapkan database-nya, boleh menggunakan PHP My Admin, boleh juga menggunakan terminal langsung. Tergantung kecepatannya. Nah, ini sudah tidak saya butuhkan, boleh saya tutup. Oke, saya masukkan dahulu username password dari database saya. Tidak saya setting user tambahan, jadi saya sesuaikan dengan default bawaan saja. Kalau menggunakan SAM, defaultnya adalah username-nya root, passwordnya kosong. Nah, ini saya sesuaikan TCP7_e-learning. Bebas kita buat nama database-nya. Yang penting antara yang kita buat database di sini dengan yang kita install harus sama di dalam sini. Kalau sudah, saya lanjut next. Untuk tabel traffic boleh tidak. Ini config-nya tidak jalan, lagi-lagi kalau di Linux ada yang namanya hak akses. Nah, ini hak aksesnya masih belum sesuai. Saya masukkan terlebih dahulu. Tipe 7, langsung saya kasih hak tertinggi juga, biar memudahkan saya untuk proses kali ini. Ownernya saya ganti terlebih dahulu. Kemudian, oke. Sudah. Agar file config.php bisa dieksekusi atau bisa dijalankan di dalam direktori yang ada. Oke, saya tunggu beberapa saat, maka proses instalasi pun berlanjut. Nah, kadang-kadang ketika kita melakukan proses instalasi di sini, kita muncul permasalahan di sini karena proses instalasinya lumayan panjang. Dia membutuhkan akses ke database lumayan banyak. Kadang-kadang waktunya nggak cukup waktu buat eksekusinya. Oke, dia konfirmasi terlebih dahulu. Oke, modular, object oriented dynamic learning environment dan seterusnya. Have you this evaluation and understood term? Oke. Lisensinya disebutkan oleh dia. Dan ini biasanya muncul ada 4 warna ya, merah, kuning atau hijau. Hijau artinya sudah oke semua, kuning kalau ada peringatan, contoh di bawah sini, boleh kita biarkan, merah harus diselesaikan. Kalau ada salah satu saja yang merah, kita harus selesaikan. Misalnya ada extension yang belum jalan, tinggal kita jalankan. Kalau di Windows, kemungkinannya adalah file php.ini-nya harus kita setting kembali. Kalau di aplikasi lain, harus kita tambahkan, kita install extension tambahannya. Kebetulan saya sudah siapkan semua, jadi semuanya sudah hijau. Kecuali yang kuning ini. Ini harus HTTPS, sementara localhost saya tidak pakai HTTPS. Jadi saya biarkan. Nah, yang penting keterangan di bawahnya apakah sudah sesuai. Nah, di saya sudah sesuai. Your server environment meets all minimum requirement. Server Anda sudah memenuhi batas minimal kebutuhan minimal dari si model ini. Baru kita lanjut. Nah, proses instalasi di sini yang lumayan lama. Terkadang waktunya nggak cukup. Kalau waktunya nggak cukup, bisa kita setting tambahan waktu di PHP ini. Biasanya pada baris max_execution time. Ya, waktu eksekusi sebuah server. Default di SAM itu awal-awal dikasih hanya 30 detik, itu yang kurang. Tahu saya sekarang sudah disetting 120 detik. Umumnya cukup waktu eksekusi di situ. Oke, proses instalasi berjalan. Sambil nunggu proses instalasi yang saya berjalan, mungkin saya jelaskan dari yang ada di sini. Nanti saya akan sesuaikan saja. Nah, ini yang sudah saya setting tambahan, saya sudah ganti tema. Saya login terlebih dahulu. Beberapa kelebihan ketika kita mau melaksanakan proses ini. Oke. Invalid login. Oke. Oke, sebentar saya tunggu saja. Oke, proses instalasinya berjalan. Atau sambil saya buka salah satu e-learning yang Muhyiddin, mohon maaf. Iya. Gimana, Pak? Waktu kita sekitar 16 menit lagi. Baik. Nanti mungkin sekitar 5 menit atau 8 menit kita siapkan untuk tanya jawab ya, Pak Muhyiddin ya. Baik, Pak. Saya lanjut terlebih dahulu sambil proses instalasi saya berjalan. Oke. Agar proses instalasi berjalan, tapi saya tetap bisa. Oke.
Maaf, saya pengen kasih lihat, misalnya mau nambah yang lain gitu ya. Yang pertama saya ingin sambil nunggu proses instalasi saya selesaikan. Yang pertama saya ingin tambahkan bahwa ketika kita menambah sebuah ganti tema, tata cara peletakan tema kita bisa letakkan di site administration. Hampir semua settingan ada di site administration. Ketika kita mau nambah tema, adanya di bagian plugin sini. Oke, waktu saya 5 menit. Oke. Ketika kita mau install, ada di bagian install plugin. Saya akan install di bagian sini saja, saya tunggu terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, ketika kita akan menambahkan user, untuk penambahan user, kita tidak harus tambah user dari nol. Maksudnya kita tidak harus tambah satu-satu. Ada dua pilihan bagi kita untuk menambah user ini. Bisa kita masukkan atau kita setting agar user input sendiri, nanti dia masuk sendiri. Bahkan kursus yang bisa kita siapkan pun bisa kita setting apakah kursus tersebut disetting untuk masuk secara manual atau masuk secara otomatis. Contoh, ini ada beberapa kursus yang sudah saya siapkan dan saya setting secara auto enroll. Artinya user bisa milih sendiri siapapun usernya, kalau masuk diizinkan. Kalau tidak ada tanda, dengan tanda panah seperti ini, set enrollment-nya diizinkan. Kalau yang ini tidak bisa. Ketika dia masuk di sini, kalau tidak ditambahkan oleh gurunya atau instrukturnya di dalam sini, maka dia tidak bisa. Nah, ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan. Kelebihan kalau menggunakan self enrollment, enaknya adalah kita tidak perlu harus masukin satu-satu. Kelebihannya itu. Kekurangannya siapa aja bisa masuk. Kalau kita di sekolah, bisa jadi bukan siswa yang kita ajar pun jadi masuk datanya ke sana. Kira-kira kayak gitu. Terus itu tambahan di dalam sananya. Oke, proses instalasinya saya ternyata belum juga selesai. Ini tergantung kecepatan dari komputernya segala macamnya. Memang saya sudah uji coba tadi, memang lumayan lama proses instalasi di sini. Padahal laptop saya lumayan, artinya sudah Core i7, cuma memang RAM-nya hanya 8 GB. Semenjak menggunakan aplikasi semacam Zoom atau Google Meet, memang terasa speknya kurang. Kalau sebelumnya saya merasa speknya aman-aman saja. Kayaknya saya tadi kasih passwordnya password ini deh. Hendrik password. Tadi saya buatnya. Oke. Ya, tunggu saja ya. Proses instalasinya saya tunggu saja. Oke. Oke, maaf sebentar. Oke, kalau gitu sambil saya kasih lihat yang di sini saja untuk upload. Begitu juga untuk upload siswa ya. Ketika mau upload siswa, saya sambil kerjakan ini ya. Ketika kita akan upload siswa, kita bisa tambahkan di dalam user sini dan bisa kita upload user dengan upload user dengan settingan yang sudah kita sesuaikan. Kita gunakan file CSV, preview yang kita akan munculkan misalnya per 10. Nah ini, saya sambil lanjut instalasinya. Dengan persiapan yang kita lakukan, dengan beberapa data yang kita input, dengan file CSV yang sudah saya siapkan, saya kasih lihat dulu. File CSV, oke.
Saya buka langsung menggunakan LibreOffice ya. Oh iya, tidak tampil ke sana ya. Saya pindahkan dahulu sharingnya. Jika kita mau upload, ketika kita akan upload datanya, saya lihat dahulu data saya sudah keluar. Oke, saya buka LibreOffice-nya. Saya kasih lihat dulu. Oke, ini dia yang sudah muncul. Dengan beberapa settingan, saya bisa sesuaikan settingannya. Mungkin saya sharing harus saya pindahkan terlebih dahulu ya. Saya stop sharing dahulu, saya pindahkan ke... Oke. Saya sharing ulang, tapi saya pindahkan sharingnya. Saya kasih lihat sebentar beberapa sharing yang saya bisa kerjakan. Baru nanti saya akan sesuaikan dengan uploadnya. Ini dia. Terlihat ya Pak Ahmad ya, sudah masuk ya. Yang bisa kita siapkan misalnya, oh belum. Oke, sudah ya. Nah ini kita bisa siapkan di bagian untuk upload filenya, ada username-nya, password, first name, last name, email, city, country dalam bentuk kodenya, kode country, language, default language yang bisa kita siapkan, dan time zone. Seandainya 3 ini kita tidak input pun boleh ya, ini tergantung maunya kita mau nambah apa saja. Biasanya yang saya tambahkan ini, termasuk kalau mau ditambahkan kelompok mana gitu bisa ditambahkan. Kalau password saya butuhkan, makanya saya sesuaikan. Ini password yang nanti dibuat, kalau password tidak kita masukkan nanti mereka tidak bisa ini ya. Nanti tinggal kita setting apakah ketika mereka baru masuk, mereka wajib ganti password, bisa kita sesuaikan. Username dan password yang bisa kita siapkan. Oke, mohon maaf Pak Ahmad, kelewat 1 menit dari yang Pak Ahmad kasih waktu. Saya kira cukup untuk sharing awalnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Muhyiddin, terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa. Cuma mungkin waktu ya yang menurut saya kurang panjang begitu untuk lebih bisa maksimal kembali. Bapak Ibu, kita telah sampai pada sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya silakan langsung open mic saja. Langsung kita tanya langsung kepada narasumber kita. Silakan. Ya, baik Ibu Mia, silakan Ibu. Kan kalau di sekolah saya itu katanya Microsoft ya. Bedanya Microsoft itu apa terus dari Mohon maaf Bu Mia, suaranya kecil. Saya sering dengar tapi itu nggak pernah masuk di kepala. Kedengeran nggak? Nah, ini lebih baik. Iya Bu. Halo? Ya Bu. Sudah Bu. Ya, saya mau tanya kalau di sekolah saya kan katanya Microsoft. Nah, boleh nggak diceritain keunggulannya, kelebihannya, dan juga terus bedanya sama Microsoft Teams itu apa? Itu aja mungkin ya. Bedanya dengan Microsoft Teams gitu ya. Mungkin itu Pak Muhyiddin yang dapat saya tangkap. Sama Microsoft Teams. Ya, yang dapat saya tangkap dari suara Bu Mia yang samar-samar, tapi mudah-mudahan betul ya. Maksudnya adalah apa sih perbedaannya dengan Microsoft Teams ini gitu, karena yang dipakai di sekolahnya Ibu Mia adalah Microsoft Teams. Baik, untuk langsung saja mungkin bisa dijawab oleh Pak Muhyiddin, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama untuk perbedaannya beda di teknologinya. Untuk model, tapi secara fungsi ya, secara fungsi ini sama, fungsinya sama untuk e-learning.
Kalau perbedaannya yang pertama, untuk model bisa kita install di server kita sendiri, bukan di server orang. Kalau menggunakan Microsoft Teams, itu letaknya ada di servernya adalah di milik Microsoft. Dan memang kita melakukan ada di sana semua. Data-data kita ada di sana semua. Dan boleh dibilang hak olahnya tentu lebih, kalau untuk yang di Microsoft memang hak olahnya ada di Microsoft, dan kita hanya yang sebagai pengelola, walaupun kita ada sebagai admin. Kebetulan saya juga sedikit menggunakan Microsoft Teams, dan memang secara penggunaan boleh dibilang kalau yang sepadan dengan Microsoft Teams ini adalah Google Classroom. Dengan ya tentu kalau misalkan pakai teknisnya adalah cuma kalau Microsoft Teams itu disetting free untuk education gitu. Kalau dan harus ada syarat-syarat tambahan, artinya sekolah yang mengajukan dan segala macam gitu. Kalau dari Google Classroom kan boleh langsung buat tanpa harus mengajukan segala macam. Kira-kira kayak gitu. Kalau perbedaan utama beda di pengelolaannya. Kalau dengan menggunakan model, kita sendiri yang pegang hak, kita sendiri yang install, kita mau letakkan di mana. Kalau untuk bagi sebagian guru mungkin ini sedikit lebih ribet, tapi sebenarnya kalau sekolah yang mengelola dan sudah diaktifkan semua, ini bisa jadi ciri khas dari sekolah karena memang merek sekolah yang pegang gitu. Boleh dibilang sekolah yang punya gitu semuanya. Kalau Microsoft Teams tetap yang punya adalah Microsoft. Cuma sekolah punya data di sana. Begitu Buminya. Mungkin jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad. Maaf Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin atas jawabannya. Gimana Bu Mia? Sudah bisa terjawab ya pertanyaannya? Baik, terima kasih Bu Mia sudah merespon melalui kolom chat. Sudah terjawab pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi kami persilakan. Kita masih mempunyai waktu 3 menit. Maaf, Menuju pukul 9. mungkin absensinya bisa di-sharing dulu. Sudah Pak. Oh sudah ya? Iya, saya nggak lihat. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan diisi absensi pada link di kolom chat. Kita masih mempunyai waktu 3 menit. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan Pak Muhyiddin. Jadi model ini merupakan paket LMS begitu ya, Learning Management System, yang harus kita install pada web server kita sendiri. Nah, untuk bisa digunakan, kita harus melakukan beberapa konfigurasi dan penyesuaian terhadap isinya, begitu ya. Betul. Baik, mungkin seperti halnya WordPress, begitu ya. Cuma kalau WordPress itu memang lebih kepada web-web secara umum, tetapi model ini khusus kepada e-learning. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan, waktu kita tinggal 2 menit. Untuk menghemat waktu, saya serahkan kepada host kita. Namun sebelum saya serahkan kepada host, mungkin ada closing statement dari narasumber kita. Silakan Pak Muhyiddin. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi ketika kita menggunakan e-learning, apalagi dalam masa pandemi kali ini, begitu luar biasanya, begitu banyaknya tempat yang bisa kita gunakan. Dan menurut saya, balik lagi kondisi sekarang, bukan masalah menggunakan apa, tapi kita bisa memanfaatkan seperti apa. Karena apapun bisa menjadi sarana untuk menjadi e-learning, ataupun sebaliknya. Nah, misalnya ambil contoh sederhananya, ketika kita gunakan YouTube untuk e-learning, maka itu pun bisa jadi sebagai kondisi kita buat untuk e-learning. Ataupun grup WhatsApp kita jadikan sarana untuk e-learning. Nah, itu bisa jadi sebagai sarana untuk e-learning. Jadi kembali bukan masalah menggunakan apa, tapi dia bisa berfungsi sebagai apa. Saya kira itu Pak Ahmad.
Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Closing statement yang luar biasa, pemaparan materi yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas pemaparan materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mia, kepada Pak Anwar yang sudah bergabung mengikuti kegiatan kita webinar pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena mengganggu waktu liburnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Muhyiddin selaku presenter dan kepada Ananda Naufal Mumtaz selaku host yang telah mempersiapkan room kita di pagi hari ini. Saya Ahmad Muhammad sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada Bapak Muhyiddin atas pemaparan materinya. Semoga bisa bermanfaat dan para guru bisa mengaplikasikan dalam kegiatan e-learning selanjutnya. Mohon maaf bila kami ada kesalahan. Sekian dari saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 9 kita on time penutupannya, tapi tadi pembukaannya tidak on time. Pak Anwar masih bersama kami, Pak Anwar. Ada yang mau disampaikan atau kritik dan saran begitu, Pak? Sepertinya Pak Anwar sedang tidak di tempat ya. Baik, karena host kita sudah keluar, jadi kita keluar juga. Baiklah. Host keluar tapi tidak menutup ini ya, tidak menutup room ya. Jadi keluarnya masing-masing. Oke, Pak Muhyiddin, terima kasih. Nanti, ya sudah ya. Baik Pak Ahmad, terima kasih. Pak Anwar, terima kasih Pak Anwar.